Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para siswaku dimanapun Anda berada? Kali ini masih bersama Pak Isneni, pembelajaran daring matematika. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan. Kali ini Pak Isneni akan membahas tentang bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Jadi yang namanya pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terdapat agak ke atas. Berdasarkan penulisan semantik, penulisan huruf disebut dengan superscript. Contohnya 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 3, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira manfaatnya apa kita mempelajari bilangan berpangkat? Perlu kalian ketahui bahwa banyak benda-benda langit yang tersebar dalam suatu galaksi, misalkan ada bumi, matahari, bintang, dan benda-benda planet lainnya. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jarak benda-benda langit tersebut? Ternyata benda-benda tersebut oleh ilmuwan dengan instrumen canggih dan modern, jarak-jarak benda di jagat raya dilukiskan dengan satuan cahaya yang artinya jarak yang ditempuh oleh cahaya sekitar 1 tahun, yaitu kurang lebih 9,5 kali 10 pangkat 11. Nah, disinilah pentingnya bilangan berpangkat. Misalkan jarak galaksi Andromeda, ini jarak yang terdekat dengan galaksi Bima Sakti, yaitu sekitar 2,2 juta tahun cahaya. Artinya 2.200.000 dikali 9,5 kali 10 pangkat 11. Bayangkan kalau kita tidak mengenal bilangan berpangkat, maka akan kesulitan dalam menuliskan angka-angka tersebut. Jadi bentuk umum bilangan berpangkat adalah A pangkat N. Artinya seperti yang pengertian tadi adalah perkalian berulang A kali K kali A sebanyak N faktor. A itu apa? A adalah bilangan pokok atau basis, dalam hal ini berupa bilangan real. Sedangkan N itu adalah disebut juga pangkat atau eksponen, dalam hal ini berupa bilangan positif. Kemudian sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Misalkan saya punya angka 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Secara pengertian, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang, sehingga 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Dikali 5 pangkat 4, berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 tadi. Sehingga kalau digabung menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 ditambah 4. Itu adalah hasil dari 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Hasilnya 5 pangkat 7. Jadi dengan kata lain, untuk perkalian bilangan berpangkat itu ada sifatnya. Yang pertama, jika bentuknya A pangkat N kalikan A pangkat M, itu bisa disederhanakan dengan menjumlah pangkatnya. Syaratnya tentunya adalah hanya bilangan pokoknya sama, yaitu dan N, M-nya, N dan M-nya itu adalah bilangan benda positif, sehingga A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A N plus M. Contoh bentuk sederhananya, 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 5, berarti 7 dipangkatkan 4 ditambah 5, sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 9. Bagaimana kalau bentuknya lain, misalkan 3A pangkat 2 kali B pangkat 5 kali 2A pangkat 3
kali 5B pangkat 2. Ada variabelnya. Maka caranya koefisiennya itu kita kalikan semuanya, ya. Yaitu karena 3 kalikan B-nya itu 1 dan A-nya koefisiennya 2 dan B kuadratnya adalah 5, sehingga 3 kali 1 kali 2 kali 5 adalah 30. Sedangkan A pangkat 2 kita gabung dengan A pangkat 3 dan B pangkat 5 kita gabung dengan B pangkat 2 yang sejenis, sehingga 30 A pangkat 2 ditambah 3 dikali B 5 ditambah 2, hasilnya 30 A pangkat 5 dikali B pangkat 7. Sedangkan pembagian bilangan berpangkat, misalkan kita punya 5 pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 4. Dengan penyelesaian dengan cara definisi yang tadi berkalian berulang, 5 pangkat 7 artinya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 kali, dan dibagi 5 pangkat 4, 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Setelah itu kita coret, nah, tinggal yaitu 5 kali 5 kali 5. Sehingga dengan kata lain 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4 itu bisa dikurangi pangkatnya. 5 pangkat 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 5 pangkat 3. Atau dengan sifat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu hasilnya sama dengan A M kurangi N. Sekali lagi, bilangan pokoknya harus sama, ya itu ya. Dan syarat N dan M itu bilangan bulat positif. Contohnya, B pangkat 7 dibagi dengan B pangkat 3. Maka B kali B itu kalau kita selesaikan dengan cara definisi, ya, B kali B sebanyak 7 kali dibagi dengan B kali B sebanyak 3 kali. Atau kalau dengan sifat yang sudah kita simpulkan tadi, kalau ada bentuk B pangkat 7 dibagi B pangkat 3, maka pangkatnya kita kurangi. B sama dengan 7 kurangi 3, berarti B pangkat 4. Atau bentuk lain, misalkan 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Maka caranya bisa langsung, yaitu dengan cara 3 pangkat 7 dikurangi dengan 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 9 dikurangi pangkat 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 dan kali 5 pangkat 5. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Artinya bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Sesuai definisi 5 pangkat 3 pangkat 2 misalkan untuk contoh soalnya. Maka caranya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Sehingga hasilnya 5 pangkat 3 sendiri itu 5 kali 5 sebanyak 3 kali. 5 pangkat dikalikan lagi 5 pangkat 3 sebanyak 3 kali. Sehingga kalau digabung menjadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6. Sehingga bisa diselesaikan dengan cara langsung. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikalikan. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu hasilnya 5 pangkatnya 3 kali 2, sehingga pangkatnya 6. Jadi 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 menjadi 5 pangkat 6. Dengan kata lain atau sifatnya disimpulkan A pangkat M pangkat N hasilnya sama dengan A pangkat M kali N. Contoh soal, misalkan 7 pangkat 4 dipangkatkan 2 dikali 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka penyelesaiannya adalah 7 4 kali 2 dikali 7 2 kali 3. 4 kali 2 8, 2 kali 3 6. Jadi sama dengan hasilnya 7 pangkat 8 kali 7 pangkat 6. Di sini ada menggunakan sifat yang sebelumnya. Kalau perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan.
8 ditambah 6. Nah, ini bisa dijumlahkan dengan bilangan pokoknya sama tadi 7. Sehingga hasilnya 7 pangkat 14 dari 8 tambah 6. Atau contohnya bentuk lain, misalkan 6A pangkat 2 pangkatkan lagi 6 dibagi 3 dalam kurung A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka caranya yang bilangan berpangkat dipangkatkan lagi itu kita selesaikan, yaitu 6, ya kita tulis dulu 6A pangkat 2 pangkat lagi 6 dibagi 3 A pangkat dalam kurung A pangkat 2 pangkatkan lagi 3, hasilnya 6 bagi 3 adalah 2, sedangkan A pangkat 2 kali 6 12, yang bawah 2 kali 3 6, sehingga hasilnya bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian itu pangkatnya dikurangi, hasilnya menjadi 2A 12 dikurangi 6, hasilnya adalah berapa? 2A pangkat 6. Itu adalah tentang bilangan, sifat-sifat bilangan berpangkat. Saya kira pertemuan hari ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Untuk latihannya, anak-anak nanti bisa melihat di soal yang lewat link Google Drive yang sudah saya share di WA grup kelas. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.